Untuk pemirsa, lonjakan pengguna KRL cukup mengkhawatirkan. Pasalnya, sebagian pengguna juga terpantau masih tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker dan sulit menjaga jarak aman. Rian Fernando melaporkannya untuk Anda. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB fase ketiga di Jabodetabek akan berakhir pada tanggal 4 Juni 2020 ini. Yang perlu diperhatikan adalah banyak hal-hal baru yang harus didisiplinkan. Salah satunya adalah ketika menggunakan fasilitas angkutan umum. Jika tidak ada perubahan, rencananya pemerintah akan memberlakukan tatanan normal baru atau new normal seiring dengan berakhirnya perpanjangan PSBB pada 4 Juni 2020 mendatang. Untuk itu, banyak hal yang patut diperhatikan warga agar tatanan normal baru tidak disertai lonjakan penularan kasus corona. Pagi ini kami memantau pengguna fasilitas transportasi massal KRL. Ternyata hanya sebagian saja pengguna KRL yang memanfaatkan wastafel yang terletak di depan stasiun Manggarai untuk mencuci tangan. Kami juga melihat masih banyak penumpang KRL yang tidak disiplin dalam menggunakan masker di kereta. Beberapa hanya memasang masker di bagian dagu saja. Kalau penumpang dewasa, saya lihat secara menyeluruh sudah menggunakan masker. Tetapi pada hari ini saya melihat beberapa anak-anak terutama itu tidak menggunakan masker. Dan ini yang menjadi perhatian karena memang bersama kita ketahui juga bahwa lansia dan juga anak-anak seperti balita itu memiliki imun yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan orang dewasa berumumnya. Sehingga masker juga tidak hanya wajib digunakan pada orang dewasa, tetapi juga pada anak-anak. Sejumlah aturan normal baru ditetapkan bagi pengguna KRL, seperti tidak berbicara selama perjalanan kereta untuk mencegah penularan virus lewat droplet. Gerbong kereta maksimal hanya diisi 60 penumpang. Jika lebih, maka penumpang diwajibkan menunggu rangkaian kereta berikutnya. Yang juga menjadi catatan penting adalah bagaimana physical distancing seharusnya diterapkan dengan disiplin oleh para pengguna. Sebetulnya PT KCI sudah menyiapkan, misalkan di bagian tengahnya diberikan space agar masyarakat bisa memberikan ruang dan juga bisa memberikan jarak. Tetapi saya melihat bahwa pada hari ini masih ada sejumlah masyarakat yang tidak mematuhi daripada peraturan tersebut dan masih saja berkerumun 2 atau 3 orang di tempat yang sebetulnya sudah ada marka tidak boleh untuk ditempati. Untuk jam sibuk kereta yang berpotensi menimbulkan kerumunan, rencananya akan dilakukan skenario penyekatan ataupun buka tutup masuk stasiun. Penumpang KRL berharap pihak KRL komuter lain menegakkan aturan dengan tegas demi kesehatan seluruh penumpang. Kalau ada yang nggak pakai atau yang nggak cuci tangan kayak gitu kan bisa merugikan yang lain. Kalau bisa sih sama-sama tertib, sama-sama teratur semuanya. Sedikit takut nular gitu, dempet-dempetan, desek-desekan di kereta. Ya istilahnya biar kita tuh terhindar dari COVID. Kalau anak? Wajib juga, lebih rentan. Karena lebih rentan dibandingkan dewasa, anak-anak lebih rentan. PT KCI menyebut di masa pandemi, pengguna KRL berada di angka 200.000 penumpang dari yang biasanya mencapai 1 juta orang. Meski begitu, KRL cenderung lengang sekitar 80%. Namun di pagi dan sore hari, aktivitas masyarakat cenderung lebih ramai. Kami juga melakukan himbauan kepada pengguna jasa komuter lain agar menggunakan wastafel yang sudah kami sediakan di setiap stasiun untuk selalu cuci tangan. Kemudian juga kami sudah menyiapkan marka yang ada di stasiun ataupun KRL sehingga tanpa adanya petugas pun dengan marka kita bisa melakukan social distancing baik di stasiun ataupun di atas KRL. Saat ini PT KCI menjalankan 774 perjalanan KRL setiap hari dengan jam operasional pukul 6 pagi hingga 6 sore. Sementara untuk daerah penyangga, pemberangkatan pertama dimulai lebih awal, pukul 5 pagi. Rian Fernando, Imam Muhairib, Jakarta.